Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayatnya kepada pemirsa. Amin Allahumma amin. Selamat datang kembali di program Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Bersama saya Arif Abdul Hai, selama 25 menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan fikih yang telah pemirsa ajukan. Tentunya saya tidak sendiri, kita telah ditemani oleh Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid yang telah hadir bersama kita di studio. Kita akan menyapa beliau dan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa ajukan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya Pak, nampaknya kita masih akan membahas tentang sistem keuangan, bank, di sini juga ada investasi dan juga ada kredit Pak. Ini melanjutkan pembahasan-pembahasan kita yang sebelumnya yang belum selesai Pak. Untuk lebih jelasnya mari kita mulai pertanyaan yang pertama Pak. Ini kita telah bahas sedikit banyaknya tentang bunga bank pada episode sebelumnya Pak, tapi kita di sini ada pertanyaan, apa yang harus dilakukan dengan bunga bank Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan bunga bank atau interest ini ya, banyak sekali video-video ya tanya jawab antara Ahmadi maupun non Ahmadi dengan Hazrat Khalifatul Masih yang keempat, Khalifah Islam yang keempat, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih, dan juga ada pertanyaan-pertanyaan di berbagai majelis irfan dengan Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis sallallahu alaihi aziz. Nah, dari sekian banyak ya pertanyaan-pertanyaan itu dan jawaban-jawaban yang beliau berikan, saya dapat menyimpulkan bahwa yang jelas pertama, interest atau bunga ini kan riba. Ya, jadi dalam keadaan apapun riba tidak boleh untuk dikonsumsi, dimakan sendiri untuk keperluan pribadi. Misalnya orang menyimpan uang sekian banyak ya, miliaran atau miliaran rupiah, ratusan juta sampai miliaran rupiah, itu kan interestnya lumayan banyak ya, bunganya lumayan banyak. Nah, bunganya itu Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi menyampaikan bahwa tidak boleh digunakan untuk keperluan pribadi ya, tidak boleh diambil untuk keperluan pribadi, untuk dimakan, digunakan dan sebagainya. Namun Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi menyampaikan bahwa ada solusi ya untuk bunga bank seperti itu. Dewasa ini di zaman yang di akhir zaman ini, Hazrat Masih Maud Wassalam itu kan datang untuk mempertahankan Islam, menegakkan syariat yuhyidinas apa? Ya, yuhyiddina wa yuqimus syariah. Ya, beliau menghidupkan agama dan menegakkan syariat. Nah, di dalam pekerjaan-pekerjaan beliau tentu juga dibutuhkan ya dana, dibutuhkan uang untuk mencetak buku, ya, untuk operasional lainnya, butuhkan pengorbanan semacam itu. Nah, salah satu buku-buku yang dicetak terutama oleh jemaat ini adalah buku-buku yang bertujuan untuk mempertahankan Islam, untuk membela Islam, seperti misalnya buku-buku yang ditulis Hazrat Masih Maud Wassalam, Fatah Islam dan sebagainya, ya, yang menolak ajaran-ajaran salah, ajaran-ajaran yang tidak benar dari Kristen misalnya, ya, dalam mempertahankan tauhid misalnya, ya. Nah, jadi ada juga buku-buku yang ditulis oleh orang-orang ya untuk menyerang Islam misalnya. Nah, Hazrat Masih Maud Wassalam ya kemudian datang untuk membela Islam. Nah, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi menyampaikan daripada uang itu digunakan oleh penentang Islam, oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau siapapun itu untuk menyerang Islam, ya, uang bunga itu kalau jumlahnya banyak maka lebih baik dimanfaatkan untuk menulis buku-buku, ya, untuk mencetak buku-buku yang bertujuan untuk mempertahankan Islam. Daripada digunakan untuk sebagai senjata untuk menyerang Islam, lebih baik kita gunakan untuk membuat senjata, ya, artinya senjata kita buku-buku itu tadi, literatur-literatur yang bertujuan untuk mengcounter serang-serangan yang dilancarkan terhadap Islam berupa buku-buku, berupa tulisan-tulisan. Nah, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi mengizinkan kita, bahkan menyarankan kita apabila kita sebagai Ahmadi menyimpan uang di bank dan kemudian ada interestnya, maka ambil interestnya, ambil bunganya,
tetapi bukan untuk digunakan sendiri, hanya boleh diberikan kepada jemaat, dan di jemaat pun akan digunakan untuk itu, untuk mencetak buku-buku yang bertujuan untuk mempertahankan Islam. Jadi hanya itu saja pengecualiannya, ya, tidak boleh digunakan untuk pribadi, atau bahkan mungkin tidak boleh disumbangkan kepada orang lain, disedekahkan dan sebagainya. Sedekah itu kan harus dari, namanya juga dari sidkun, ya, itu kan suatu ketulusan, suatu keikhlasan, kemurnian, harus dari harta yang betul-betul murni yang kita dapatkan secara halal dengan cara yang baik, ya. Jadi kalau untuk sedekah, ya berikanlah dari harta-harta yang seperti itu. Tetapi ini daripada tujuannya tadi itu untuk menghilangkan mudaratnya, ya, dengan tujuan memunculkan maslahatnya, maka uang-uang seperti itu, uang, ya, riba, ya, atau uang interest, bunga bank dan seperti itu digunakan untuk mempertahankan Islam, menulis buku-buku literatur untuk membela Islam. Menarik, poin penting di sini bahwasanya memang riba dalam bentuk apapun tidak boleh dimakan begitu ya Pak, dipakai untuk kepentingan pribadi. Tapi di sini Hazrat Khalifatul Masih Rabi' memberikan contoh atau sebuah instruksi pada kita, riba itu ambillah dan kita harus salurkan kepada pencetakan buku, satu yang bermanfaat bagi jemaat, mungkin begitu ya Pak. Ya, tapi tidak juga begini dalam arti kita kemudian meminjamkan uang ke orang, kemudian kan ada ribanya tuh. Misalnya meminjamkan uang ke orang dengan mengambil kelebihannya, ribanya. Nah, kelebihannya itu kita niatkan untuk jemaah, enggak seperti itu. Nah, ini hanya kalau kita menyimpan uang di bank. Menyimpan uang di bank bukan kemauan kita, karena memang sudah polisinya, ya, sudah peraturan banknya seperti itu. Mereka secara setuju tidak setuju harus ada bunganya, ya kan. Nah, bunga-bunga yang seperti itu yang kemudian digunakan untuk ini, bukan kemudian kita meminjamkan uang ke orang, kemudian kita tetapkan bunganya dan bunga itu kita berikan jemaah, enggak seperti itu. Pak, menarik sekali Pak. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Bagaimana investasi di bank Pak? Ya, lagi-lagi ini berkaitan dengan bank, kita harus hati-hati ya, baik berkaitan dengan bank maupun berkaitan dengan investasi. Apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali investasi-investasi bodong, investasi-investasi yang berisi scam, ya, penipuan dan sebagainya. Baik itu melalui orang, ya, brokernya, atau melalui aplikasi-aplikasi. Banyak itu aplikasi-aplikasi investasi itu, ya, yang kemudian mengklaim bahwa sudah di bawah pengawasan OJK lah, inilah dan sebagainya. Tetapi pada buktinya, pada realnya banyak juga yang scam, banyak juga yang bodong, kemudian orang tertipu. Nah, banyak sekali kalau kita lihat di zaman sekarang ini. Makanya berkaitan dengan investasi ini kita harus betul-betul hati-hati melihat apakah scam tidak, bodong tidak. Nah, ini hal yang pertama berkaitan investasi. Nah, lebih jauh dari itu, bukan hanya scam saja untuk seorang muslim, bukan hanya scam saja, tetapi yang lebih harus dilihat lagi adalah investasinya betul-betul murni investasi atau tidak, atau ada unsur-unsur riba di situ. Ya, murni investasi seperti yang dalam pembahasan sebelumnya, membeli sebuah saham, ya, membeli saham, beberapa saham, berapa persen saham di suatu perusahaan atau di suatu usaha. Nah, itu diperbolehkan, akan asalkan kita ikut ruginya dan ikut juga untungnya, ya, berdasarkan saham yang kita miliki. Nah, ini jual beli yang sah. Investasi kan ini semacam jual beli juga, tetapi dalam bentuk investasi. Modal kita tanam di suatu tempat dengan syarat kita harus ikut juga rugi dan ikut juga untung. Kalau hanya ikut untung berarti itu riba. Karena uang pada dasarnya Hazrat Khalifatul Masih Rabi' sampaikan uang itu nggak bisa beranak. Ya, jadi kita harus ikut dua-duanya, rugi juga, untung juga. Itu yang kedua. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan bank. Nah, selama ini yang kita tahu kan bank ini bergerak di bidang meminjamkan uang sebagian besar. Ya, sebagian besarnya adalah meminjamkan uang, kemudian dari situlah salah satu penghasilan utamanya dari bunga, ya, bunga yang didapatkan dari, ya, si debitur, ya, peminjam uang. Itu salah satunya. Kan tetapi barangkali ada juga bank-bank yang kemudian mereka memiliki komoditi usaha yang lain, ya. Usaha yang misalnya bergerak misalnya di bidang
infrastruktur misalnya, atau di bidang properti misalnya, atau ada usaha-usaha lain yang turunan dari bank itu, yang dimiliki oleh bank itu. Nah, kalau kita berinvestasi di bidang itu, di bidang yang tadi itu jelas komoditinya, ya perusahaannya jelas, walaupun itu milik sebuah bank, katakanlah bank konvensional memiliki suatu anak usaha, ya di situ kita investasi, walaupun kita investasi melalui bank ini, tetapi tujuannya untuk yang anak usaha yang itu. Nah, ini nggak masalah. Ya, sama juga kita investasi di tempat yang lain, ya dengan syarat itu tadi ada untung dan rugi kita ikut. Tetapi kalau kita berinvestasi di bank, ya dalam arti kita ikut di dalam uang kita itu dibisniskan dalam uang pinjam meminjam itu tadi, yang keuntungannya murni dari bunga. Nah, ini nggak boleh, karena ini kita artinya kita ikut di dalam mendukung nizam yang mendukung riba ini, ya karena kalau pinjam meminjam seperti itu kan jelas sekali ribanya. Nah, ini nggak boleh. Makanya ketika berbicara tentang investasi di bank, ya kita harus hati-hati terlebih dulu, melihat dulu konsepnya seperti apa. Kita nggak bisa juga bilang langsung halal haram, nggak. Tapi harus teliti dulu seperti apa prinsipnya, seperti apa ini ya konsepnya. Atau yang menarik bahwasanya jika banknya itu memiliki ya katakanlah anak perusahaan atau badan usaha tertentu yang kita ikut serta dalam untungnya ruginya, boleh ya Pak, seperti prinsip di awal kemarin kita bahas juga tentang investasi. Tapi jika murni pendapatan utamanya memang dari bunga, itu kita tidak boleh Pak. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh mengambil kredit rumah Pak? Ini sering masyarakat kita juga banyak Pak yang mengambil kredit rumah. Ya, ini barangkali juga sudah pernah kita bahas ya berkaitan dengan kredit rumah ini. Rumah ini kan suatu kebutuhan yang primer. Ya, salah satu kebutuhan yang primer, ya papan itu kan. Jadi berkaitan dengan ini, ya Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi, ya khalifah kita, Hadrat Khalifah yang keempat dan Hadrat Khalifah yang sekarang, Khalifatul Masih Al-Khamis bin Aziz, beberapa kali juga ditanya berkaitan dengan ini. Nah, beliau kemudian menyampaikan bahwa kalau misalnya rumah itu, rumah pertama ya untuk hunian pertama dengan tujuan hunian, ya tujuan di tempat sebagai tempat tinggal, dan itu rumah pertama, bukan kedua, bukan ketiga, bukan keempat. Nah, maka daripada kita kemudian menyewa rumah, ya menyewa rumah dengan angsuran, katakanlah misalnya nyewa rumahnya sebulan 2 juta, ya. Tetapi kalau kita mengambil rumah kecil, ya mungkin cicilannya 2-3 juta sebulan. Ya lebih baik kata beliau ambil rumah untuk dicicil, karena kalau misalnya disewa, ya kalau kita sewa itu nanti rumah itu nggak jadi milik kita. Tetapi kalau kita beli, ambil rumah itu walaupun kita cicil, ya itu menjadi milik kita. Nah, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi, ya walaupun di situ ada unsur ribanya, nggak ada satupun sekarang ya rumah yang kemudian nggak ada ribanya, ada bunganya. Itu kan semua rumah-rumah itu dibiayai oleh bank itu. Bank dulu membiayai, kita artinya tetap meminjam uang ke bank itu. Nah, kita bayar cicilan itu bisa tergantung bunganya per tahun berapa, ada 6%, berapa persen, nanti tahun berikutnya berapa persen, dan biasanya naik terus bunganya. Ya, jarang turun itu. Nah, ini semacam keterpaksaan begitu. Jadi kalau darurat ya kita terpaksa, dari untung ruginya yang kita hitung tadi daripada kita menyewa rumah dan sebagainya, lebih baik menyicil seperti itu. Nah, dalam keadaan seperti ini, Huzur menyampaikan bahwa Ahmadi diizinkan hanya sebatas sebagai rumah tinggal, ya modal pertama sebagai rumah tinggal. Tetapi kemudian kalau sudah rumah kedua, ketiga dan sebagainya itu sudah nggak diizinkan lagi, karena itu sudah jadi bisnis. Sebagaimana pembahasan kita sebelumnya, meminjam uang di bank untuk sebagai modal bisnis kan tidak diizinkan, karena itu sudah berkaitan dengan riba. Namun Huzur juga menyampaikan bahwa berkaitan dengan ini sampai untuk saat itu, ya untuk sampai ketika Huzur menyampaikan itu, dan mungkin sampai sekarang fatwa beliau seperti itu. Nah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan kemudian para ulama jemaat, kata beliau, para ulama jemaat, ekonom jemaat dan sebagainya, kemudian mengkaji lagi lebih dalam berkaitan dengan ini, bagaimana korelasinya dengan hukum Islam. Nah, mungkin beberapa saat kemudian, ya beberapa tahun kemudian, ada lagi fatwa baru, ada lagi
fikih baru berkaitan dengan ini, ya kita tunggu nanti sesuai dengan fatwa baru itu. Tetapi sampai saat ini sepanjang pengetahuan saya bahwa untuk rumah tinggal itu dipersilahkan. Menarik sekali, ada syarat tentunya di sini bahwasanya untuk rumah tinggal ya Pak, kebutuhan primer. Jika kita menghitung lah, kalau seandainya dengan menyewa akan rugi lebih banyak daripada kita mengkredit, maka lebih baik kita kredit. Tapi dengan satu syarat itu tadi, rumah itu memang benar-benar kita butuhkan, dan itu untuk rumah tinggal, bukan untuk bisnis ya Pak. Selanjutnya ini pertanyaan kita yang terakhir Pak, apakah kredit barang diperbolehkan Pak? Ya, berkaitan dengan kredit sebetulnya tadi sama juga dengan kredit rumah itu ya. Kebanyakan sekarang misalnya kalau kita mengkredit katakanlah kendaraan bermotor ya, entah itu motor atau mobil, kan di leasing itu di dealer itu, biasanya itu dibiayai oleh finance tertentu atau bank tertentu ya. Nah kita tetap juga sama juga meminjam uang ya. Nah kita biasanya kena bunganya juga itu. Nah makanya kalau saya ditanya berkaitan dengan kredit yang seperti itu, maka saya sampaikan selama itu berkaitan dengan riba, itu kan kita tidak boleh ya, kita nggak boleh kalau mengkredit seperti itu. Nah yang diizinkan, yang setahu saya sampai saat ini yang diizinkan hanya tadi itu, hanya rumah tinggal saja. Nah makanya kalau ini semacam gaya hidup ya, untuk memenuhi gaya hidup, maka sebaiknya jangan ya kredit yang seperti itu yang kemudian berkaitan dengan riba. Ya, tetapi kalau kebutuhan ya, misalnya ada seseorang ya kerja di tempat jauh ya, dia perlu motor, sementara untuk beli motor dia nggak punya duit dan sebagainya, untuk cash. Nah ini barangkali kasus yang eksepsional, boleh silahkan tanyakan kepada Hazrat Khalifah mendapatkan izin atau tidak. Ya silahkan saja tanyakan melalui jemaat atau melalui surat ke huzur begitu. Karena berkaitan dengan ini saya nggak bisa mengatakan apa-apa, karena kalau hukumnya, kalau kita berbicara ilmu fikihnya, nah ini riba, kalau itu berkaitan dengan riba, maka kita nggak bisa kemudian saya mengizinkan seperti itu. Tapi khalifah, ya silahkan tanyakan kepada khalifah. Ini yang pertama. Itu yang kredit yang tadi itu, yang berkaitan dengan finance yang kemudian menyediakan uangnya itu, kita akan berhutang ke finance-nya itu, kita berhutang ke bank dan sebagainya. Yang kedua ada kredit yang biasanya tukang kredit itu di kita. Ada tukang kredit kuali lah ya, macam-macam bahan alat-alat dapur, ada yang kredit HP, ada yang kredit macam-macam ya. Kemudian ada misalnya di beberapa toko online itu juga ada kredit itu, kalau kita bayar sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya, harganya segitu-gitu juga, tapi kita angsur setiap bulannya apa. Kalau itu nggak ada bunganya di situ, nggak masalah. Makanya Hazrat Khalifatul Masih Rabi baru beberapa, mungkin dalam tahun ini atau 2 tahun yang lalu, saya dapat ada itu sabda beliau. Di situ beliau menjelaskan, ada orang yang bertanya tentang installment. Installment ini kredit barang. Beliau sampaikan bahwa yang tidak boleh itu kalau ada riba di dalamnya. Ya, kalau kredit yang ada riba di dalamnya. Tetapi kalau kredit misalnya sebagai jual beli, dalam salah satu bentuk jual beli, misalnya saya nih, ya, saya butuh, katakanlah saya butuh HP. Ya, HP saya butuh 3 juta, HP 3 jutaan. Tapi saya nggak punya uang untuk beli HP 3 jutaan dalam waktu itu. Tapi saya butuh banget. Gitu. Nah, ada orang penyedia, ya, katakanlah seseorang, dia tukang kredit barang HP seperti itu. Nah, saya bilang ke dia, saya boleh HP nih, saya nggak punya duit. Ya, HP yang mana? Katanya kan HP yang 3 jutaan lah, saya bilang. Nah, terus dia gini, oke, HP 3 jutaan, HP-nya ini, saya beli. Nanti saya jual ke kamu misalnya 3.500.000 atau 4 juta, tetapi kamu bayar misalnya setahun lah. Kamu setuju apa enggak? Ya, kalau saya bilang setuju, itu boleh. Ya, karena itu sudah jual beli, dia punya barangnya, dia beli barangnya, kemudian dia jual ke kita dengan kesepakatan bahwa dijual seharga lebih dari harga yang dia beli, ya kan, 4 juta misalnya, tetapi dibayar cicil selama 12 bulan. Itu enggak masalah, karena itu kesepakatan kan. Kesepakatan. Kita nggak minjem duit, kecuali kalau saya misalnya ke orang itu, saya butuh uang 3 juta mau untuk beli HP, pinjam dulu 3 juta, nanti saya beli HP-nya sendiri, kemudian saya balikin 4 juta dalam waktu 12 bulan saya cicil. Nah ini yang nggak boleh. Kelihatannya sama
tetapi akadnya berbeda. Ketika akadnya berbeda, ketika caranya berbeda, hukumnya juga bisa jadi berbeda. Ya. Nah, ini berkaitan dengan kredit, huzur, izinkan kalau kreditnya seperti itu. Kalau tukang kredit yang menyediakan barang yang kalau harganya lebih mahal dibandingkan kalau dibeli sekaligus, dibeli tunai, dibeli cash, tapi kalau diangsur kan jadi harganya lebih mahal. Nah, ini barangnya ada, si tukang kreditnya punya barangnya, dan dia jual kepada orang yang mau membeli itu, dan setuju orang yang membelinya dengan angsuran segitu, dan harga segitu, maka ini jual beli yang sah. Ya, ini nggak ada riba di situ, nggak ada bunganya dan sebagainya. Itu murni jual beli. Bisa aja orang, kalau siapapun dagang sekarang di pasar, yang tukang baju pun dagang baju, dia pasti beli dengan harga yang lebih murah. Katakanlah misalnya baju yang 100.000, dia mesti beli 50.000. Ya, kemudian dia jual 100.000. Ya, tergantung, silahkan pembeli setuju apa enggak membeli 100.000. Nah, ini kan sama juga seperti itu. Ya, kalau dia punya barang yang 3 juta, mau dia jual dengan harga 4 juta, tapi dengan pembayaran yang dicicil, dengan dikredit, dan si pembeli setuju, itu nggak masalah. Ya. Tapi yang pertama tadi, karena ada kaitannya dengan riba, kalau flat aja nggak ada ribanya, itu nggak masalah. Tapi yang masalah adalah ketika ada ribanya. Nah, ini yang harus kemudian silahkan ditanyakan kepada khalifah seperti apa fatwa beliau. Barangkali untuk kasus-kasus tertentu bisa aja fatwanya berbeda. Untuk orang-orang tertentu bisa fatwanya berbeda. Seperti yang sampaikan kemarin juga berkaitan dengan asuransi. Ya, untuk kasus-kasus tertentu bisa tanyakan kepada mufti silsilah yang dengan menyampaikan syarat-syaratnya dan sebagainya. Ya, kita nggak diberikan bebas untuk menyimpulkan sendiri. Gitu. Yang kedua ini sangat menarik, yang contoh yang Bapak sampaikan, jika telah ada satu pihak atau dua pihak yang bersepakat dengan akadnya menyicil barang begitu ya Pak, bukan menyicil uang setelah dihutang begitu ya Pak. Jadi boleh ya Pak, misalnya kita ambil barang yang misal HP tadi 3 juta, disepakati harganya 3.500.000 dengan sistem cicilan, boleh ya Pak? Ya, boleh. Tapi itu pertanyaan kita yang terakhir Pak. Terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa Pak. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita berkenaan dengan Tanya Jawab Fikih pada kesempatan kali ini. Tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Dan jangan lupa pula untuk menyaksikan program MTA Indonesia lainnya. Dan jangan lupa menyimak khutbah huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Sadatullah bin Nasrul Aziz. Hanya di MTA tentunya. Jika pemirsa memiliki pertanyaan, saran, masukan, atau komentar, kirimkan saja ke alamat email di bawah ini dengan menyertakan subjek Tanya Jawab Fikih. Saya Arif Abdul Hai bersama kerabatku yang bertugas, mohon pamit undur diri. Tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada pemirsa. Amin Allahumma amin. Selamat datang kembali di program Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Bersama saya Arif Abdul Hai, selama 25 menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa kirimkan. Dan tentunya saya tidak sendiri, kita telah ditemani oleh Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid yang telah hadir bersama kita di studio. Beliau merupakan dosen fikih dan dosen tafsir Jamiah Ahmadiyah Indonesia. Kita akan sapa beliau dan kita akan memulai program kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Ya Pak, selama beberapa episode ke belakang kita membahas tentang bisnis, keuangan, riba dan segala macam ya Pak. Tapi di sini kita akan membahas subjudul lain dari fikih yang saya rasa juga sangat penting untuk dibahas Pak. Kita mulai Pak. Ya, kita masuk pada pertanyaan pertama Pak. Bagaimana kriteria suatu makanan itu bisa dikatakan makanan yang halal atau makanan yang haram Pak? Jazakallah khairan jazak. Berkaitan dengan kriteria makanan, yang mana yang haram, ya, yang mana dilarang, dan mana yang halal, yang boleh dimakan. Bagi kita umat muslim, ya ini sebetulnya petunjuknya ada di dalam Al-Quranul Karim dan ada di dalam ahadis Rasulullah SAW. Nah, berkaitan dengan
makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melihat di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Al-Baqarah ayat 174. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan bagi kalian al-maitata, bangkai, kemudian wad-dama, dan darah, wa lahmal khinzir, daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa-apa yang disembelih, apa-apa yang dipersembahkan untuk selain Allah, ya, sesajian untuk selain Allah, untuk kemusyrikan seperti itu. Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih, kecuali bagi siapa yang terpaksa, ya, bagi yang terpaksa misalnya kelaparan, dia nggak ada yang bisa dimakan, di hutan terjebak atau dimanapun terjebak ada yang dimakan, ya, maka tidak ada dosa baginya, kecuali kalau dia tidak sengaja memakannya, tidak sengaja memakan itu hanya karena sebatas keterpaksaan, ya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Nah, dari ayat ini kita banyak sekali poin yang kita bisa ambil, dan saya menjelaskan di sini apa-apa yang dijelaskan oleh Hazrat Muslih Maud anhu, Khalifah Islam Ahmadiyah yang kedua, di dalam tafsir kabirnya jilid yang kedua, di dalam menafsirkan surat Al-Baqarah khususnya ayat ini, ya, beliau membagi, ya, jenis makanan itu yang dilarang, ya, jenis makanan yang dilarang dalam Islam itu ke dalam dua bagian. Yang pertama beliau sampaikan bahwa yang satu haram dan yang kedua mamnu, ya. Nah, yang haram ini, ya, yang dilarang oleh Al-Qur'anul Karim, ya, seperti yang disebutkan tadi bahwa ada 4 hal yang diharamkan oleh Al-Qur'anul Karim, yakni tadi bangkai, darah, daging babi, dan apapun yang disembelih atau apapun yang dipersembahkan sesajian untuk yang selain Allah. Nah, ini dilarang. Misalnya kita ke hutan atau kemana, ya, kemudian biasa itu ada orang-orang yang kalau di India itu banyak itu di tempat dewa-dewa mereka itu taruh buah, taruh makanan dan sebagainya. Itu tidak boleh kita makan karena itu dipersembahkan untuk dewa-dewa, ya, untuk kemusyrikan yang selain Allah Subhanahu wa taala, ya, itu tidak boleh kita makan. Walaupun pada zatnya itu benda-benda itu, ya, misalnya apel dan sebagainya itu halal, tetapi karena itu dipersembahkan demi selain Allah, jadi berubah hukumnya menjadi haram. Nah, ini yang disampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian yang kedua ada yang mamnu. Mamnu ini benda-benda yang dilarang oleh Rasulullah SAW, ya, penggunaannya dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, ini kita jumpai di dalam hadis, ya, banyak sekali, ya. Nah, beliau Rasulullah SAW bersabda, naha an kulli zinabin minas siba wa an kulli zi mikhlabin minat tayr. Ya, Rasulullah SAW melarang kita untuk memakan hewan-hewan yang bertaring. Artinya hewan yang bertaring ini hewan-hewan yang buas, ya, memakan daging, ya. Kemudian wa an kulli zi mikhlabin minat tayr, ya, kemudian dari setiap burung yang bercakar, ya. Bercakar artinya seperti elang, ya. Kemudian burung-burung yang menggunakan cakarnya membunuh, dalam membunuh. Nah, ini diharamkan, burung-burung yang buas, burung bangkai dan sebagainya. Nah, di tempat lain Rasulullah SAW bersabda, naha an luhumil humuri al-insiyah, ya. Rasulullah SAW melarang kita memakan daging keledai peliharaan. Nah, ini di beberapa tempat Rasulullah SAW menjelaskan berkaitan dengan ini. Nah, dari sabda Rasulullah SAW ini kita ambil kesimpulan bahwa apa-apa yang beliau larang ini disebut dengan mamnu'ah, ya, benda-benda yang dilarang dimakan. Pada dasarnya secara lughat, ya, secara umum kedua-dua hal ini disebut haram juga dalam bahasa sehari-hari, dalam istilah lughat sehari-hari. Kedua-duanya haram. Misalnya anjing juga disebut haram. Kemudian monyet bertaring, ya, kita sebut haram. Harimau, kemudian singa dan sebagainya, hewan-hewan buas itu kita sebut haram, ya. Nah, ular, ya, hewan-hewan yang buas itu kita sebut haram. Tetapi, nah, ada tingkat keharamannya itu berbeda. Ya, ada yang haram dari istilah Al-Qur'anul Karim itu hanya 4. Al-Qur'anul Karim yang haramkan hanya 4. Nah, Rasulullah SAW kemudian menambahnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala juga. Ya, selain yang 4 itu ada hal-hal yang haram
yang turunannya itu tingkatnya lebih rendah daripada haram di dalam Al-Quran Al-Karim. Kalau yang ini mutlak, yang 4 hal ini, tetapi yang selain itu tadi ya tingkatnya masih rendah. Nah, ini kita bisa tahu lebih rendah seperti juga di dalam Al-Quran Al-Karim kita mendapatkan mengetahui bahwa awamir atau perintah itu terbagi ke dalam beberapa tingkatan juga. Misalnya perintah itu ada yang fardu, itu mutlak. Seperti sholat fardu yang 5 waktu itu pun mutlak. Sudah pernah bahas sebelumnya. Kemudian ada yang wajib, ya tingkatnya di bawah fardu. Ada hal-hal yang membuat kita kadang-kadang bisa meninggalkan yang wajib. Kemudian ada yang sunnah, ada yang nafal dan seterusnya. Nah, sementara di sisi lain nahi ya, tadi awamir, amar, perintah, nahi, larangan ini juga karena Al-Qur'an Karim itu kan terdiri dari perintah dan larangan, ya. Nah, larangan juga dia macam-macam dia. Setidaknya ada 3 macam yang dijelaskan oleh Hazrat Muslih Maud di sini. Ada nahi muharramah, ya, larangan yang haram, sifatnya haram, ya. Kemudian nahi mani'ah, sifat larangan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian nahi tanzihi, larangan yang bersifat lebih baik untuk ditinggalkan, lebih baik untuk tidak dimakan. Nah, dalam hal makanan juga seperti itu. Ya, ada yang tingkatnya tinggi, haram. Nah, ini betul-betul dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, kemudian ada yang tingkatnya mani'ah. Nah, ini kalau dalam amir ini yang wajib, nah tingkatnya di bawah haram. Nah, tetapi sama-sama keduanya haram. Nah, ini dan kemudian ada yang tanzihi. Yang tanzihi ini sesuatu yang lebih baik ditinggalkan. Dengan kata lain di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman itu, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya, wahai orang-orang, wahai manusia, makanlah dari antara di muka bumi ini dari benda-benda yang halal dan thayyib. Jadi bukan hanya halal saja. Jadi mungkin saja sesuatu itu halal tetapi enggak thayyib. Enggak thayyib artinya tidak baik. Ya, misalnya orang yang memiliki penyakit asam urat. Ya, asam urat, dia makan kacang-kacangan itu kan halal. Tetapi ketika dia punya asam urat, makan emping, makan kacang-kacangan enggak thayyib bagi dia. Maka dari sisi ini Al-Qur'an ya syariat Islam ya mengatakan kepada orang ini sebaiknya hal itu ditinggalkan. Atau orang yang darah tinggi misalnya, orang yang kolesterol tinggi memakan hal benda-benda yang berminyak, berlemak dan sebagainya halal, lemak halal, tetapi ketika dia makan akan menyebabkan kerugian, maka ini tidak thayyib bagi dia. Nah, makanya kriteria barang yang haram dan halal ini ditentukan oleh Al-Qur'anul Karim dan Rasulullah SAW. Nah, yang disebutkan adalah hal-hal yang haram. Nah, ketika hal-hal haram kita ketahui, ya selebihnya berarti halal. Dan ketika halal, kita mengetahui sesuatu halal, kita harus juga memperhatikan lanjutannya. Bagi umat muslim, terutama Ahmadi, bukan hanya halal saja yang diperhatikan, tetapi setelah halal itu ada tingkatan yang lebih tinggi, thayyib. Sesuatu yang kita makan itu harus thayyib, harus baik, harus bermanfaat bagi tubuh kita. Kalau sesuatu itu, walaupun dia halal, tetapi menimbulkan mudarat bagi kita, itu jangan kita makan. Nah, selain itu, Huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis, khalifah kita yang kelima, di dalam khutbah beliau di dalam suatu kali menjelaskan berkaitan dengan halan thayyiban ini. Ada hewan-hewan kata beliau yang diciptakan memang bukan untuk dimakan. Ya, misalnya ikan cupang itu. Ikan cupang kan ikan, semua ikan kan halal itu dimakan. Tetapi ikan cupang, masa ikan cupang juga dimakan? Nah, ikan cupang itu kan untuk hiasan ya, ikan koi ya, kemudian ikan arwana, macam-macam itu jenis ikan. Ya, kalau mau makan carilah ikan-ikan yang banyak, ikan nila, ikan lele dan sebagainya. Lele nggak ada orang pakai untuk hiasan, nila juga ada yang untuk hiasan. Ya, jadi ada binatang-binatang, benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu bukan untuk dimakan. Begitu juga burung, nggak semua burung dimakan, ya. Burung misalnya burung kutilang lah. Ya kan burung itu boleh dimakan, boleh, silahkan aja, tetapi ya tidak thayyib. Itu bukan diciptakan untuk dimakan, itu untuk hiasan. Burung kakak tua misalnya, beo misalnya, ya. Itu. Jadi enggak semua sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu untuk dimakan. Mungkin manfaatnya bukan untuk dimakan, tetapi manfaatnya adalah mungkin menjaga rantai makanan misalnya, atau untuk jadi hiasan tadi. Nah, makanya berkaitan dengan makanan ini kita harus selektif juga, bukan hanya sebatas halal yang kita perhatikan, tetapi lebih dari itu thayyibnya juga kita harus perhatikan, bahwa apakah makanan itu menimbulkan mudarat bagi kita
atau menimbulkan maslahat bagi kita. Gitu. Jadi jelas di sini bahwasanya makanan yang halal itu jelas dan haram. Tapi di sini yang menarik bagi saya yaitu Pak, ada 2 jenis kriteria haram yang bagi orang-orang awam mungkin disamakan saja ini haramnya, tetapi ada yang dilarang oleh Al-Quran secara jelas, yang 4 tadi itu, dan juga ada dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan dilihat dari segi keharamannya juga tentu jelas yang dilarang oleh Al-Quran itu tingkat keharamannya lebih tinggi daripada yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di sisi lain juga yang halal juga memiliki 2 tingkatan, yang halal dan thayyib ya Pak. Sedapat mungkin kita jemaat sebagai seorang mukmin sejati ya tentu memilih makanan-makanan yang thayyib, tidak hanya pada halal saja ya Pak. Ya Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Apa yang harus kita lakukan jika tidak sengaja makan makanan yang haram dan apa hukumnya Pak? Ya, kalau di dalam hukum fikih ya, sesuatu yang tidak sengaja kita lakukan itu nggak ada dosa. Ya, misalnya ketika kita nggak sengaja meninggalkan sholat karena misalnya ketiduran, itu nggak berdosa. Ya, tetapi kalau ketidaksengajaan itu berkali-kali, nah ini harus dipertanyakan, ada sesuatu yang salah buat di dalam diri kita. Nah, begitu juga ketika kita tidak sengaja memakan makanan yang haram. Ya, kita nggak tahu misalnya makan di suatu tempat, ternyata itu daging babi misalnya. Kita nggak tahu, enak-enak aja makan, baru setelah makan tahu ya kan. Nah, itu nggak berdosa kita. Ya hukumnya ya nggak ada hukumnya, nggak kena hukum kita karena itu. Nah, tetapi ingat ya, Hazrat Khalifatul Masih As-Sani dalam tafsir Kabir itu beliau menjelaskan di dalam menjelaskan ayat yang tadi saya bacakan tadi, famanitturra ghaira baghim wala 'adin fala isma 'alaih. Bahwa ketika seseorang terpaksa, seseorang kelaparan, hebat betul dia kelaparan ya, dan dia terpaksa memakan yang ada hanya yang tersedia hanya yang haram ya, hanya yang makanan yang haram saja tersedia, babi tersedia, tapi dia betul-betul lapar, nggak ada lagi, kalau dia nggak makan mungkin dia mati. Nah, Hazrat Muslih Maud menyampaikan bahwa ya boleh dia dalam keadaan seperti itu, nggak berdosa dia dalam keadaan seperti itu kalau dia terpaksa memakan babi atau terpaksa memakan bangkai darah dan sebagainya dalam keadaan itu ya itu. Nah, tetapi beliau di dalam tafsir Kabir itu menarik, yang beliau sampaikan adalah ya bahwa kalau seorang ya, Al-Quranul Karim ini kata beliau memberikan petunjuk ya, merupakan petunjuk bagi setiap kalangan orang ya, mulai dari tingkat iman yang terendah atau bahkan sampai mulai dari orang yang tak beriman sekalipun sampai tingkat iman terendah sampai terus tinggi-tinggi dan sampai tiada batasnya ya. Ini petunjuk Al-Quranul Karim ya. Buktinya di sini bahwa Al-Quranul Karim mengakomodir orang-orang yang tingkat imannya itu sangat lemah. Jadi Buzur mencontohkan ayat ini. Jadi ketika seseorang terpaksa memakan babi sampai keadaannya itu memaksa dia memakan babi, artinya ada yang salah dengan iman dia. Kenapa dia bisa terpaksa memakan babi? Padahal kata Huzur, kan ini izin dari Al-Quran Al-Karim. Ya, tidak ada waliullah di zaman ya Nabi itu, di zaman dahulu ya, baik dari zaman Rasulullah SAW, ya zaman para nabi sebelumnya juga, di zaman Rasulullah SAW lah, sampai saat ini tidak ada satu riwayat yang menceritakan satupun waliullah, satupun mujaddid, ya satupun utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang terpaksa memakan daging babi, ya tidak ada. Artinya kalau orang sampai terpaksa dia memakan daging babi, berarti ada yang dipertanyakan dengan imannya. Rasulullah SAW saja ketika diboikot oleh orang-orang kafir Mekah ya, di dalam sebelum beliau hijrah itu di lembah Abu Talib, di situ beliau begitu kelaparannya tetapi tidak sampai keadaan sampai memakan daging babi. Hanya beliau makan daun-daunan, ya ranting-ranting dan sebagainya. Tetap itu kan nggak haram. Nah ini kalau orang sampai dalam keadaan seperti itu, artinya ada yang ditanyakan, ada yang harus, ada yang salah dengan imannya. Nah ini ya menjadi introspeksi diri kita juga, dan kita juga mengetahui dari sini bahwa Al-Quranul Karim ini bukan hanya untuk orang ya, untuk orang yang imannya tinggi tetapi imannya rendah sekalipun. Nah ini Al-Quranul Karim ya. Nah berkaitan dengan ini ya, kalau kita terpaksa memakan ini ya, terpaksa memakan hal-hal ini. Nah di sini Al-Quranul Karim memberikan syarat juga, jangan kalau udah makan keenakan, wah enak nih, lanjut makan. Enggak, ini hanya izinnya hanya sebatas
yang mengganjal perut, yang sebatas untuk tidak tidak mati kelaparan. Nah, makanya di ayat lain, di dalam ayat ini juga di kalimat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ghafurur rahim." Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, setelah kamu terpaksa memakan ini, banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada yang salah dengan iman kamu tadi. Nah, Huzur kemudian menjelaskan kalau kita terpaksa atau tidak sengaja memakan sesuatu yang buruk, karena ada alasannya kenapa Islam melarang benda-benda yang haram ini. Misalnya daging babi, ya, bangkai, kemudian darah, itu kan benda-benda yang hal-hal yang mengandung banyak penyakit. Salah satu. Ya, kalau babi kan dengan sifatnya itu. Kan Hazrat Masih Maud SAW di dalam buku Filsafat Ajaran Islam itu menjelaskan makanan itu juga berpengaruh kepada sifat manusia, kepada akhlak manusia. Makanya salah satu sebab babi itu dilarang itu, ya. Nah, kalau orang kadang-kadang tidak sengaja memakan benda-benda seperti itu, walaupun dia tidak berdosa secara rohani, tetapi secara jasmani dia juga tetap akan menanggung akibatnya. Misalnya orang makan darah, di darah itu kan ada misalnya penyakit, ya. Nah, ketika dia terpaksa minum darah itu atau makan daging babi, terpaksa dia tetap pengaruh-pengaruh buruk dari daging babi itu akan mempengaruhi dia. Makanya di sini innallaha ghafurur rahim, banyaklah minta ampun, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang bunuh orang lah misalnya. Enggak sengaja orang kebunuh, tetap aja dia kena hukum. Ya mungkin di sisi Allah Subhanahu wa taala dia enggak berdosa, di akhirat enggak berdosa, tetapi hukum dunia tetap dia harus jalankan. Atau orang tak sengaja minum racun. Ya, minum racun enggak sengaja kan enggak, misal sakit dia atau hampir mati dia, ya, atau mati dia. Mungkin dia tidak termasuk orang-orang yang itu, orang yang yang bunuh diri, ya, orang keracunan yang nggak sengaja dia minum racun, keracunan makanan dan sebagainya, dia mati. Tetapi dia nggak termasuk orang yang mati bunuh diri. Beda orang yang sengaja minum racun. Tetapi dampak dari racun yang buruk itu secara jasmani, secara duniawi juga berakibat kepada dia. Nah, makanya kalau ditanya kita nggak sengaja memakan barang yang haram, kalau secara hukum rohaninya kita nggak berdosa, ya, tetapi hukum kodratnya, hukum alamnya, hukum di dunianya mungkin hal-hal yang buruk, sesuatu yang buruk yang bisa dihasilkan oleh benda-benda yang haram ini bisa tetap mempengaruhi kita, begitu. Jadi jelas kalau tidak sengaja tidak apa-apa, asalkan tadi saya catatan bahwasanya jangan berlebihan ya Pak, ya. Sebatas hanya untuk menyelamatkan, karena juga tadi disampaikan jika kita berada dalam kondisi kelaparan yang sangat dan hanya tersedia makanan yang katakan seperti babi atau barang-barang haram lain yang benar-benar haram yang dilarang oleh Al-Quran, itu kita harus mengintrospeksi diri ya Pak, ya. Melihat apa kesalahan kita di masa lalu sehingga kita harus dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit seperti itu Pak. Ini Pak, kita ada pertanyaan lagi Pak. Ini pertanyaan masih tentang makanan dan minuman halal Pak, haram Pak. Apakah makanan dan minuman berfermentasi seperti peyem, berem, dan kombucha ini teh fermentasi halal? Ya, ini kan di kita ini banyak makanan yang berfermentasi. Ya, seperti kalau kita lebaran itu bikin tape itu juga, baik itu dari yang sepulut hitam itu atau tape yang dari peyem ini, ubi, singkong itu. Nah, harus dibedakan antara makanan berfermentasi dengan makanan yang beralkohol. Minuman yang berfermentasi atau minuman yang beralkohol. Ada Yakult itu juga fermentasi itu, ya. Atau yogurt yang biasa kita pakai juga untuk, ya, di dalam masakan India tuh biasa kita pakai yogurt, ya. Bisa kalau di Kadian itu biasa orang dimakannya aja yogurtnya pakai gula dan sebagainya, itu fermentasi. Ya, tape itu juga peyem ya, itu fermentasi. Dan kalau sekarang teh fermentasi ya, kombucha dan sebagainya itu minuman yang berfermentasi, tetapi nggak mengandung alkohol, ya. Belum tentu semua yang berfermentasi itu mengandung alkohol. Nah, ketika mengandung alkohol dan termasuk dia ke dalam golongan minuman keras, itu yang kemudian menjadi haram untuk digunakan. Selama itu tidak terjadi, maka tidak haram. Ya, Yakult kalau disimpan terlalu lama, ya nggak dimasukin kulkas, ya paling dia bukan jadi minuman keras dia, paling dia basi dia, nggak bisa dipakai lagi. Atau yogurt itu, ya dahi kalau dalam bahasa Indianya itu, ya
Itu kalau dibiarin lama-lama, tanpa dimasukkan dalam kulkas, bahkan kalau dimasukkan dalam kulkas pun lama-lama asam dan lama-lama basi dia, nggak lantas dia jadi minuman keras. Nah, harus kita tahu juga bahwa pembuatan minuman keras itu nggak sesimpel juga seperti memfermentasi tape dan sebagainya itu, walaupun itu salah satu proses awalnya, begitu. Nah, ini makanya minuman-minuman yang seperti ini nggak masalah, makanan-makanan yang seperti ini nggak ada masalah di dalam hal ini, ya, itu. Jadi jelas Pak, karena memang tidak memabukkan juga ya Pak, karena kriteria haram itu memabukkan apabila dikonsumsi. Tapi hati-hati, itu ada nira itu. Nira itu kan dari kelapa, ya, air kelapa itu, atau ada air dari nau itu. Ya, itu hati-hati juga, karena kalau menurut orang yang pengalaman itu hanya 6 jam boleh. Selama dalam jangka waktu 6 jam boleh dikonsumsi itu. Setelah 6 jam bisa aja dia memabukkan. Nah, itu juga harus hati-hati kalau seperti itu. Tapi kalau minuman-minuman yang sudah dibungkus seperti ini, ya rata-rata sudah ada pengawetnya dan nggak cepat dia berubah menjadi. Karena tujuannya bukan untuk dibuat sebagai minuman yang memabukkan. Hanya sebatas fermentasi. Kalau makan makanan yang fermentasi itu sebetulnya banyak faedahnya juga. Di situ kan bakteri-bakteri yang baiknya yang dibangkitkan. Ya, bagus untuk pencernaan, asalkan yang nggak berlebihan. Itu aja. Ya Pak, ini sebenarnya kita masih memiliki satu pertanyaan terakhir, tapi dikarenakan waktu kita harus akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, Pak. Terima kasih atas jawaban yang sangat menarik, ya Pak. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita berkenan dengan tanya jawab fikih pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa memberikan ilmu baru dan wawasan baru kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan program Tanya Jawab Fikih pada kesempatan berikutnya, dan jangan lupa pula untuk menyimak khutbah huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Sodatalah bin Nasrul Aziz, dan juga menonton program MTA Indonesia lainnya hanya di MTA tentunya. Jika pemirsa memiliki saran, pertanyaan, masukan ataupun kritik, kirimkan saja ke alamat email yang tertera di bawah ini dengan menyertakan subjek Tanya Jawab Fikih. Saya Arif Abdul Hai bersama kerabat kru yang bertugas mohon pamit undur diri, dan saya ingatkan sekali lagi untuk tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan selalu kepada pemirsa. Amin Allahumma amin. Selamat datang kembali di program Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari bersama saya Arif Abdul Hai. Selama 25 menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan fikih yang telah pemirsa ajukan. Dan tentunya saya tidak sendiri, kita telah ditemani oleh Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid yang telah hadir bersama kita di studio. Beliau merupakan dosen fikih dan dosen tafsir Jamiah Ahmadiyah Indonesia. Kita akan menyapa beliau dan kita akan memulai pembahasan kita berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa kirimkan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya Pak, seperti yang telah saya sampaikan di episode sebelumnya, bahwa kita sekarang masih akan membahas berkenaan dengan makanan yang haram atau makanan-makanan yang halal Pak. Karena kita tahu kemarin ada sedikit pembahasan berkenaan dengan makanan, karena di dalam jemaat kita tidak hanya mengenal makanan haram saja atau halal saja, tetapi ada juga yang mamnu, ada yang makruh, ada yang thayyib dan halal Pak. Oleh karena itu pertanyaan-pertanyaan di sini juga sangat menarik sekali Pak. Langkah baiknya kita mulai langsung Pak. Ya, pertanyaan pertama Pak, apakah makanan atau minuman yang belum bersertifikat halal masih boleh dikonsumsi Pak? Silakan Pak. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berkaitan dengan makanan, ya, kemarin kita sudah bahas di dalam pertemuan sebelumnya bahwa ada makanan yang thayyib untuk dikonsumsi. Itu lebih di atas halal lagi, bukan hanya sekedar halal tapi thayyib. Nah, berkaitan dengan pertanyaan ini, berkaitan dengan sertifikat halal. Ya, kalau kita berbicara sertifikat halal berarti kita berbicara tentang suatu regulasi di sebuah negara.
ya ada makanan-makanan atau produk-produk tertentu yang dikeluarkan sertifikat halalnya dalam hal ini oleh pemerintah atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah. Lalu bagaimana kita, ya, sikap kita ketika menemui suatu makanan yang belum bersertifikat halal, ya. Nah, barangkali di Indonesia ini kita tahu ada di berbagai macam suku bangsa, berbagai macam juga agama, ya. Namun kita tahu juga Indonesia adalah negara yang mayoritas Muslim dan mayoritas makan makanan yang halal, ya. Nah, kalau kita pergi, ya, ke tempat-tempat yang mayoritas Muslim, ya, misalnya di Sumatera Barat, katakanlah seperti itu, ya, kalau makanan-makanan kemasan rata-rata kita menemui kemasannya ada sertifikat halalnya. Tetapi banyak sekali makanan-makanan yang kemasan juga, tapi bukan dari pabrik-pabrik besar, ya, makanan kemasan-kemasan dari rumahan, ya, atau pabriknya pabrik kecil, UMKM dan sebagainya, itu tidak ada pakai sertifikat halal. Nah, lalu bagaimana sikap kita kalau menjumpai makanan-makanan seperti itu? Segala lemper dipakai halal pula, ya kan? Nanti kan ribet itu nanti. Ya, semua, ya, harus mengurus sertifikat halal sehingga bisa dimakan. Jadi saya kira tidak juga seribet itu, tidak juga Islam juga tidak juga membuat umatnya sesusah itu. Jadi ketika kita pergi ke suatu tempat dan tempat itu banyak orang Islamnya, banyak orang Muslimnya, dan itu dimakan juga semua orang yang ada di situ, berarti kita sudah bisa menganggap bahwa makanan di situ adalah makanan halal. Tidak perlu ada sertifikatnya. Dan memang di dalam kehidupan sehari-hari kita juga nggak pernah juga perhatikan di dalam kemasan itu halal apa enggak ini, ya kan? Nah, tetapi kalau makanan-makanan yang ada di supermarket dan sebagainya, ya kan, di tempat-tempat minimart, ya. Nah, itu rata-rata sudah ada sertifikat halalnya. Kalau yang beredar di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia kita nggak terlalu bermasalah. Yang hanya harus hati-hati kalau kita ke tempat-tempat yang, ya, yang di mana bukan mayoritas Islam, ya, seperti misalnya kita ke Bali atau ke tempat daerah-daerah timur, Papua, atau mungkin kalau di Sumatera kita ke Medan dan sebagainya. Kita makan di warung, kita beli jajanan yang ada bungkusannya juga. Nah, ini baru barangkali kita perlu tanya-tanya sebelum kita jajan, sebelum kita makan. Ya, kalau kita tanya, Pak, Bu, haram atau ini makanan halal atau enggak? Ya, dari apa dan sebagainya. Itu perlu kita hati-hati. Tapi kalau di daerah-daerah yang tadi saya sebutkan, seperti di Sumatera Barat, ya, di Jawa Barat, dan di tempat-tempat yang lain itu, ya, kita tidak perlu terlalu khawatir. Ketika orang udah mulai banyak makan dan sebagainya, berarti itu disahkan. Nah, hanya saja kalau misalnya ke luar negeri bagaimana? Nah, ini juga harus berhati-hati juga ke luar negeri, misalnya ke Eropa. Ya, kalau di Asia Tenggara mungkin ke Thailand dan sebagainya, ya, atau ke Eropa. Kalau di luar yang lebih jauh lagi. Nah, itu barangkali kita harus hati-hati ketika memilih makanan, ya. Lebih baik kalau kita berkunjung ke negara-negara seperti itu, lebih hati-hati memilih makanannya, jangan sembarang aja dimakan. Ya, biasanya di setiap daerah, di setiap tempat negara itu disediakan makanan halal. Nah, bagaimana kalau makanan di pesawat? Ya, makanan di pesawat itu kan ada daging, ada veg, ada non-veg. Kita mau ke India, kemanapun ada itu, ke Eropa. Nah, setahu saya, dan biasanya memang seperti itu, ya, kalau untuk makanan di pesawat itu rata-rata, ya, disediakan makanan yang halal, ya. Kalau daging sapi, daging apa dan sebagainya itu disediakan makanan yang halal karena universal masalahnya. Ya, kalau disediakan makanan yang non halal artinya ada orang yang nggak makan. Karena orang-orang yang makan yang non halal mereka juga makan yang halal. Ya kan, tetapi orang yang makan halal kan nggak makan non halal. Jadi kalau di tempat-tempat seperti itu, ya, nggak perlu berpikir, ya, silahkan makan di pesawat dan sebagainya. Ya, di pertemuan lalu kita pernah bahas juga, ya, sebelum-sebelumnya tentang McDonald, ya, atau di KFC. Ya, itu kan perusahaan-perusahaan yang notabene-nya luar, ya kan. Nah, kita nggak tahu proses penyembelihan ayamnya seperti apa. Atau mungkin pernah juga yang bertanya ke Huzur, ya, di Eropa
bahwa McDonald di Eropa, kalau McDonald di Indonesia kan orang lokal yang olah lah, atau KFC di Indonesia orang lokal yang olah, dan itu kita tahu mesti pengolahannya secara ya bagaimana di Muslim. Bagaimana di luar ya, yang bukan di tempat di mana banyak orang yang makan non halal di Eropa dan sebagainya. Nah, Huzur sampaikan ya sudah, ya kita anggap karena itu disembelih, makanan itu disembelih untuk dimakan, ya maka cukup dengan membaca bismillah. Ya sebelum makan kita baca bismillah. Kalaupun dia ketika menyembelihnya tidak dengan bismillah, kita ketika makan baca bismillah. Itu. Jadi itu menarik tadi, kalau seandainya kita berada di daerah yang mayoritas Muslim, insya Allah semua makanan tanpa perlu kita berpikir panjang. Artinya dengan melihat kebudayaan masyarakat yang memakan makanan itu, artinya makanan itu bisa dikatakan halal begitu ya Pak. Tapi harus hati-hati di saat kita memasuki daerah yang bukan kawasan mayoritas Muslim gitu ya Pak. Ya, Pak, kita pertanyaan kedua Pak, ini apakah hukum memakan biawak, ular, buaya, kalong, dan lain-lain ini menarik Pak, karena di beberapa daerah di Indonesia saja, contohnya di daerah kita di Sumatera Barat, makanan-makanan ini sangat sedikit, bahkan tidak ada orang yang memakan Pak. Tapi kita lihat saudara-saudara kita Muslim yang lainnya di beberapa daerah memakan ini, bahkan juga ada yang menjadikan kebudayaan memakan biawak misalnya, dan juga menjadikan ular atau buaya itu sebagai obat-obatan Pak. Bagaimana itu Pak? Iya, saya lihat di YouTube juga ya YouTuber yang Muslim, ya YouTuber yang YouTuber makanan itu, ya food vlogger, mereka makan juga buaya, ular, buaya dan sebagainya. Nah ini kita kembali lagi kepada pembahasannya yang sebelumnya, pondasinya dulu, bahwa di dalam Islam itu makanan yang dilarang dimakan itu berbagai macam jenisnya. Ya, ada yang sifatnya haram menurut Al-Quran Al-Karim, itu ada yang 4 kemarin itu babi, darah, kemudian bangkai, dan kemudian hewan-hewan atau makanan-makanan yang disembelih atau yang disediakan untuk persembahan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian ada yang turunan di bawah itu hukumnya mamnu'ah, ya, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti syariat juga melarang, sama saja. Ya, tetapi dia tidak haram menurut istilah Al-Quran Al-Karim, haram menurut istilah Rasulullah SAW. Itu adalah makanan-makanan yang bertaring, ya, atau burung-burung yang bercakar. Ya, artinya hewan-hewan buas lah. Nah, itu. Kemudian ada yang dilarang, ya, tidak juga dianjurkan dan juga tidak dilarang. Ya, yang tidak thayyib. Artinya halal sih halal dia, tetapi tidak thayyib, tidak ada faedahnya buat diri kita, atau mungkin bisa merugikan diri kita, ya, seperti orang kambing dan sebagainya kan, kalau dia makan, ya, orang darah tinggi misalnya, kalau dia makan, atau orang yang kolesterol terlalu banyak makan gorengan kan bisa mengakibatkan itu, dia kolesterolnya naik misalnya. Tetapi gorengan sendiri halal bagi dia aja yang tidak thayyib, bagi yang lain mungkin thayyib, ya. Nah ini, nah kalau kita berbicara tentang biawak, saya urut satu-satu nih. Kalau berbicara tentang biawak, di zaman Nabi itu ada orang yang makan biawak. Ya, para sahabat datang, ya, ketika itu Rasulullah SAW tanya, apa itu biawak? Oh ya, silahkan aja makan. Tapi saya nggak makan, kata Rasulullah SAW. Ya, sahabat dibiarkan makan oleh Rasulullah SAW, tapi beliau tidak makan. Artinya beliau tidak suka. Nah, yang makan biawak itu suku tertentu aja ketika itu di Arab itu. Nggak semua orang juga. Rasulullah SAW nggak mau makan. Artinya kalau kita lihat itu adalah biawak, ya, halal, tetapi bagi Rasulullah SAW makruh. Makruh itu artinya kan tidak disukai, karahat, ya, tidak disukai. Rasulullah SAW nggak menyukai biawak. Nah, kebanyakan dari antara kita juga nggak suka biawak. Saya pribadi juga, jangankan makannya, lihatnya aja jijik, ya kan. Ya kalau kita udah lihatnya jijik, bagaimana mungkin kita makan? Nah, begitu juga Rasulullah SAW lihatnya aja, ngeri, jijik kan, mau dimakan gimana biawak. Tetapi kalau ada orang yang makan biawak, dia nggak makan makanan yang haram, ya, karena biawak tidak termasuk golongan buaya barangkali, ya, mungkin dia masih, ya, kelas jinaknya lah atau dan sebagainya. Nah itu nggak masalah. Kemudian ular. Nah ular ini kan hewan buas, ya, hewan berbisa, ya, walaupun nggak bertaring, tetapi dia termasuk hewan buas. Ya, nah ini kalau kita merujuk kepada hadis yang kita bahas di minggu yang lalu itu, bahwa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW adalah hewan bertaring, artinya bertaring merujuk kepada hewan yang buas.
Nah, ular ini juga termasuk ke situ. Dan ular juga bukan makanan, ya. Jadi janganlah memakan ular. Hukumnya tidak boleh memakan ular. Ya. Kemudian buaya. Buaya apalagi? Bukan taring. Satu lagi taringnya, semua giginya taring itu. Ya kan? Masa buaya dimakan? Ya, jadi termasuk ke dalam yang kedua tadi, mamnuah, yang nahi ya. Yang dilarang oleh Rasulullah SAW, buaya. Kalong. Ya, kalong juga ada taringnya juga. Dan kalau kita lihat yang disampaikan Huzur ya, Haidarul bin Aziz Hazrat Khalifah yang kelima dalam khutbah beliau itu pernah membahas tentang makanan-makanan juga. Beliau sampaikan bahwa tidak semua binatang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk dimakan. Ya. Ada yang untuk dimakan, ada yang untuk hiasan ya, seperti yang kemarin saya sampaikan, ikan koi, ikan cupang dan sebagainya, burung perkutut ya kan, burung murai, macam-macam lah jenis burung itu, burung kakak tua, ya, burung hantu, ya, makan, masa burung hantu dimakan juga? Kayak nggak ada makanan lain aja, ya. Kalong, ya, kalong, ya ada yang binatang yang tujuannya untuk menjaga rantai makanan, ya, buat makanan binatang lain, bukan buat makanan manusia, ya kan? Nah ini jangan kita makan, segala tikus dimakan, ya, jangan, itu kotor dan sebagainya. Nah ini apa-apa yang makanan yang sudah umum di dalam masyarakat ya, terutama masyarakat muslim, nah itu saja yang dimakan, jangan macam-macam. Karena boleh jadi itu merugikan kepada kesehatan dan juga bisa merugikan kepada iman kita ya. Makanan-makanan, karena Hazrat Masih Maud SAW menyampaikan bahwa makanan itu berpengaruh terhadap rohani kita ya. Apa yang kita makan mempengaruhi rohani kita, mempengaruhi emosi kita. Ya, kita makan hewan buas misalnya, ular dan sebagainya, kita jadi buas nanti. Ya, seperti ular nanti. Ular ini kan suatu binatang yang identik dengan, kalau kita lihat ular di dalam mimpi itu berarti suatu musibah, bahaya, musuh yang datang dan sebagainya. Nah, ular ini binatang yang seperti itu. Jadi kita jangan makan ular ya. Nah, karena apa yang kita makan itu berpengaruh terhadap rohani kita, nafs kita. Ya, luar biasa sekali Pak. Ini kecuali yang 3 biawak ya, di zaman Rasulullah dicontohkan. Ya, ada yang makan biawak. Ada yang makan biawak, tapi Rasulullah tidak memakan. Tidak makan dan tidak larang dan juga. Tidak melarang. Artinya sebagai seorang Muslim yang baik, tentu kita tidak mencap seorang yang makan biawak misalnya begitu, orang yang makan makanan haram begitu ya Pak. Ya, sama juga dengan di zaman Rasulullah SAW juga, beliau mengatakan orang yang makan bawang merah dan bawang putih mentah jangan masuk masjid karena bau ya kan, ya, malaikat nggak suka bau. Nah, artinya bagaimana kalau jengkol mentah, ya sama juga ya, kalau nggak gosok gigi dulu sebelum ke masjid ya jangan ya bawa jengkol mentah. Soalnya kalau sholat berjamaah kan yang menderita sih bukan yang makannya, tetapi yang di sampingnya menderita ya kan. Apalagi dia kalau bacaan sholatnya dia ya kencang pula, dia mengikuti imam ya kan, ya gelisah orang di sampingnya ya. Nah ini jangan sampai mengganggu orang lain ya. Nah ini nggak boleh oleh Rasulullah SAW. Bukan berarti jengkol haram, bukan berarti juga makan bawang putih, bawang merah mentah haram, tidak. Tetapi kalau kalian makan itu, Rasulullah SAW tidak suka makan itu, makan yang begitu-begitu, yang bau seperti itu ya, karena merugikan orang lain dan sebagainya. Dan beliau sendiri mungkin pribadinya nggak suka ya. Sekurang-kurangnya kalau kamu makan itu, kalian makan itu, kita makan itu, ya janganlah sampai merugikan orang lain gitu. Terutama dalam ibadah ketika sholat kan. Ya. Ya, Pak. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini pertanyaan terakhir kita pada episode kali ini Pak. Ini apa hukum memakan hewan yang disembelih oleh umat agama lain ini? Karena kita ya hidup di Indonesia, dan terkadang tetangga kita mungkin atau orang-orang di sekitar lingkungan kita juga ada beragama lain. Tapi karena namanya di Indonesia ada ramah tamah, orang saling peduli begitu Pak. Kadang memberikan makanan juga, orang Kristen kepada orang Islam, orang Hindu kepada orang Islam. Ini bagaimana Pak memakan hewan sembelihan mereka Pak? Nah, berkaitan dengan hewan sembelihan ini, sebetulnya itu kan kita nggak tahu disembelihnya siapa yang nyembelih ya. Kalau di Indonesia oke lah saya bilang kan, tapi kalau di tempat lain ya, atau ada sapi-sapi yang datang dari negara-negara, kita impor sapi itu dari Australia kan, kalau dulu udah pernah dari India juga ya, itu siapa yang sembelih ya kan. Nggak mungkin kita kirim jagal kita ke sana buat nyembelih
ya mesti orang Kristen yang sembelih. Baca bismillah dia, ya enggak ada dia baca bismillah. Ya, tetapi syaratnya adalah disembelih untuk makan. Artinya darahnya dikeluarkan. Sebetulnya penyembelihan secara Islami itu hanya tujuan dasarnya adalah untuk banyak mengeluarkan darah hewan itu. Jadi hewan itu enggak sekali mati dia. Sehingga darahnya itu keluar dengan sempurna semua darah. Karena darah itu kan ya sumber penyakit juga, ya. Kemudian segala hal lah di darah ini. Penyakit ada di darah, ya, nutrisi macam-macam di darah. Nah, kalau hewan sudah mati ya di darah itu tinggal penyakitnya aja, bakteri macam-macam itu kan. Itu tujuannya. Nah, masalah yang global ini sebetulnya ya kalau kita nggak tahu siapa yang sembelih, selama itu disembelih untuk makanan dengan cara ya, menyembelih hewan untuk dimakan, ya maka itu tidak masalah. Bagaimana kita umat muslim ya, umat muslim hanya perlu membaca bismillah saja ketika sebelum memakan. Nah, ini terjadi di zaman Rasulullah SAW juga. Ya, pernah suatu kaum datang dari luar beragama Kristen dia. Mereka beragama Kristen datang ya ke Madinah ketika itu membawa daging yang sudah daging sapi yang sudah yang sudah dikeringkan, ya dendeng lah, semacam dendeng begitu. Nah, Rasulullah SAW diberi itu oleh orang-orang itu, dikasih daging. Hazrat Aisyah ya sampaikan, ya Rasulullah itu kan dibawa oleh orang Kristen katanya, ya daging itu, walaupun daging sapi ya, kan orang Kristen yang bawa, mereka yang sembelih sebagainya, nggak ucapkan Allahu Akbar kan dan sebagainya, Bismillah nggak ucapkan, ya. Rasulullah SAW sampaikan itu kan daging mereka sembelih ya, hewan mereka sembelih untuk tujuan makanan. Kalau untuk tujuan makanan kita nggak perlu lagi ke belakang tanya-tanya macam-macam, banyak tanya gitu. Nah ini daging ini baca bismillah atau tidak, baca nama Tuhan atau tidak. Kalau dia sembelih untuk tujuan makanan kita boleh makan. Kita baca aja bismillah kata Rasulullah SAW. Nah ini juga ada di zaman Rasulullah SAW. Artinya kalau sembelihan umat lain, umat agama lain dan itu tujuannya untuk dimakan tidak masalah. Nah ini di zaman Hazrat Masih Maud SAW juga ditanyakan seperti itu. Boleh nggak kita, kalau di India ya kan banyak Hindu ya kan, sembelihan orang Hindu, orang Kristen dan sebagainya kita boleh makan. Hazrat Masih Maud SAW tidak masalah selama itu untuk tujuan makanan. Ya kalau dia tidak baca bismillah, ya ini mesti dia ya kadang-kadang atas nama Tuhan juga, nama Tuhannya, Tuhan yang dipahami dia. Ya, asalkan jangan mengatasnamakan Tuhan lain. Ya, misalnya orang Kristen nyembelih ayam, kita nggak tahu seperti apa orang Kristen nyembelih ayam ya kan, atas nama Tuhan Yesus dan sebagainya, itu yang nggak boleh kita makan. Ya, kalau kita tahu, tapi kalau kita nggak tahu ya jangan pula tanya-tanya. Selama dia nyembelih untuk tujuan makanan dan diberikan kepada kita itu tidak masalah begitu. Ini yang paling penting di sini yang perlu kita pahami tadi ya Pak. Tujuan dari hewan itu disembelih begitu ya. Apakah itu untuk makanan? Karena kemarin kita juga membahas tentang ada orang-orang yang untuk sesajen begitu. Itu haram bagi kita. Ya, haram bagi kita. Tapi untuk suatu hewan yang disembelih untuk makanan, umat apapun itu selama itu disembelih untuk makanan itu boleh kita memakannya Pak. Ya, tapi ada kayak macam di India itu ada orang Sikh ya, orang Sikh, orang Hindu, dia nyembelih ayam tuh, mereka putus langsung kepalanya, ya, jatkah namanya. Tak, kalau kita kan hanya separuh aja ya kan, nggak putus. Kadang-kadang ya pernah juga kami di Jamiah teman tuh, saking nggak pernahnya nyembelih ayam, mungkin pisaunya juga terlalu tajam, dia gugup putus kepalanya. Ya, bagaimana? Ya kita makan aja, kan kita niatkan bukan untuk mutusin kepala dia, ya kan. Tetapi kalau diniatkan seperti orang itu tak diputusin kepalanya itu jangan, nggak boleh. Hazrat Masih Maud SAW larang kita makan ayam yang kalau disembelih dengan cara kepalanya langsung putus itu. Ya kita tahu lagi. Tapi kalau kita nggak tahu kan, ya bagaimana? Banyak Hazrat Masih Maud SAW sampaikan kalau kita tahu cara bikin mithai itu manisan ya. Kalau kalian tahu kata Hazrat Masih Maud SAW bagaimana cara bikin manisan itu, mengolahnya pakai kaki macam-macam itu, kamu nggak akan jadi makan. Jadi jangan, kalau berkaitan dengan makanan yang sudah disajikan, jangan terlalu banyak nanya bagaimana mengolahnya ini sebagainya. Tahu aja di kita kan, siapa ya sudah rahasia umum bagaimana cara bikin tahu yang tradisional ya,
kayak kaki macam-macam dan sebagainya. Ya, ngeluarin ya, kulit kacang kedelainya itu. Yaitu pengolahannya dan sebagainya kan. Jadi jangan terlalu kita banyak taftish, kecuali kalau kita tahu, ya kita lihat, yaitu akan nggak usah dilarang, akan timbul sendiri di dalam hati kita kerahatnya, makruh, ya, kebencian, nggak mau makan gitu. Ya, ini pertanyaan kita yang terakhir Pak di episode kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita berkenan dengan tanya jawab fikih pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa memberikan ilmu dan wawasan yang baru kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan program tanya jawab fikih pada episode-episode berikutnya, dan jangan lupa pula untuk menyimak khutbah Huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Sadatullah bin Nasir Aziz, dan juga menyaksikan program MTA Indonesia lainnya hanya di MTA tentunya. Jika pemirsa memiliki pertanyaan, saran, masukan ataupun komentar, kirimkan saja ke alamat email yang tertera di bawah ini dengan menyertakan subjek tanya jawab fikih. Saya Abdul Raif Hai bersama kerabatku yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.